Pemirsa, tidak dipungkiri perkembangan teknologi kecerdasan artifisial saat ini begitu pesat. Hampir di seluruh sektor kehidupan, mulai dari sektor pendidikan, kesehatan, sampai ke sektor ekonomi, teknologi artificial intelligence sudah dan banyak dikembangkan. Bahkan belakangan ini, semakin banyak startup Indonesia menyediakan layanan yang didukung oleh teknologi AI ini. Namun, tak jarang masih ada yang menganggap bahwa kehadiran AI menciptakan pengangguran bertambah. Hal ini terjadi masih banyak pekerja yang memandang skeptis atau tidak pasti terhadap adopsi AI di Indonesia. Lalu, bagaimana pemanfaatan dan potensi bisnis startup berbasis kecerdasan artifisial di Indonesia saat ini? Dan strategi apa yang sudah dan akan dilakukan pemerintah untuk memfasilitasi talenta-talenta digital Indonesia untuk mengembangkan ekosistem startup AI? People Talk Mata Milenial Indonesia TV akan membahasnya bersama Dr. Dini Fronitasari STMT. Beliau merupakan Sekretaris Pusat Inovasi Kecerdasan Artifisial atau PIKA di Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi BPPT. Selain itu juga telah hadir di studio kami Bapak Medi Fitranto selaku Koordinator PIKA dan juga CEO dari Notflux. Mbak Dini, sadar atau tidak, kecerdasan intelijen ataupun artificial intelligence ini kan saat ini kan sudah mulai merambah di tengah masyarakat. Iya, betul. Contoh saja kayak rice cooker, remote TV udah ada AI-nya. Iya. Nah, menurut Mbak Dini sendiri, seperti apa sih kondisi pengembangan artificial intelligence di tengah masyarakat saat ini, Mbak? Jadi gini Mas, sebenarnya kita ini sebenarnya nggak sadar gitu ya. Di tengah kehidupan kita sehari-hari itu sebenarnya AI itu sudah sangat melekat. Sebagai contoh, saya perempuan gitu ya, saya senang banget pakai aplikasi face beauty gitu ya, biar kelihatan cakep gitu ya. Ya itu termasuk dengan AI. Kemudian juga Mas mungkin sering pakai Google untuk yang asisten gitu ya, terus Siri pada iPhone, itu sebenarnya hal-hal yang memang secara tidak sadar itulah AI sebenarnya. Jadi ketika kita bicara tentang AI, secara tidak sadar AI itu ada di kehidupan kita sekarang ini. Banyak sekali contohnya. Dan kalau kita bicara kecerdasan artifisial dulu sering disebut dengan kecerdasan buatan. Benar. Kalau sekarang nomenklaturnya berubah menjadi kecerdasan artifisial atau kerennya AI lah, artificial intelligence. Itu sebenarnya semacam mesin atau sistem yang diberi kemampuan kecerdasan manusia. Jadi apapun itu secara substansi sebenarnya sebuah sistem yang memang bisa berperilaku seperti manusia. Jadi AI itu seperti yang kita tahu kan di film-film misalnya contoh di Iron Man gitu ya, Jarvin atau robot itu memang visualnya terlalu, kita menganggapnya kalau AI itu robot yang canggih atau apa. Tidak, sebenarnya di kehidupan sehari-hari pun banyak sekali AI yang diterapkan atau AI yang kita pakai gitu, tapi kita sendiri nggak sadar itu sih. Ya memang sih kebanyakan saat ini masyarakat awam masih belum sadar dengan kehadiran AI. Betul. Dan untuk contoh sederhana nih Mbak, selain dari yang emang udah high tech banget AI yang ada di dunia ini, kira-kira di tengah masyarakat digital seperti apa sih yang biasa yang harus masyarakat awam tahu, oh ternyata ini AI ya, itu seperti apa Mbak? Ya jadi sebenarnya paling sederhana sih kalau kita bicara personalis ya, Netflix gitu. Masnya mungkin karena masa pandemi ini sering banget ya nonton TV gitu, nonton istilahnya Netflix di film gitu, karena nggak bisa ke bioskop misalnya. Itu kan personalized ya. Jadi ketika kita nonton satu film gitu ya, AI bisa melihat bahwa oh si A ini ternyata senang film yang genrenya trailer gitu ya. Jadi yang keluar pada home personalized kita ya biasanya trailer gitu ya. Terus kemudian misalnya kita, kalau saya perempuan suka belanja gitu online shop, itu misalnya saya sering searching misalnya kosmetik gitu ya. Jadi otomatis di home kita tuh keluar biasanya oh ini nih lipstick apa, dan nggak mungkin misalnya keluar di saya tuh ban gitu, ban mobil gitu ya, otomotif ya. Seperti itu sih sebenarnya, itu teknologi AI yang memang tidak kita sadari memang di e-commerce, kemudian di personalized seperti Netflix, Tokopedia, YouTube itu memang kita pakai sebenarnya. Sudah dikembangkan dan memang secara tidak sadar kita sebenarnya sudah memakai gitu. Nah, coba kita minta pendapatnya Mas Medi nih sebagai pelaku AI ataupun pakar ahli di dunia artificial intelligence. Menurut Mas Medi sendiri, kehadiran AI itu di tengah masyarakat kan saat ini udah mulai banyak banget nih Mas. Seperti tadi yang dijelaskan Mbak Dini, bisa tiba-tiba otomatis kita lihat di aplikasi Tokopedia ketika kita lagi pala pusing tiba-tiba muncul nih, ataupun aplikasi platform lainnya muncul, tiba-tiba ada obat, padahal kita nggak pernah memikirkan seperti itu.
Mas Medi seperti apa sih pengembangan ataupun penerapan AI itu, Pak? Pengembangan atau penerapan ya. Jadi ya kalau misalkan kita kan mesti bagi perspektifnya ya. Iya. Pertama secara konsumen atau masyarakat ataupun secara negara mungkin ya. Kalau misalkan konsumen tadi di Netflix, Tokopedia, recommendation engine itu udah personalized gitu kan, masing-masing orang buka berdasarkan akunnya itu disajikan yang beda-beda gitu ya. Tapi kalau itu kan lebih ke arah ke consumer ya. Nah, pertanyaannya adalah bagaimana dalam konteks negara gitu. Negara. Dan memang banyak yang melihat bahwa AI ini memberikan signifikansi dari productivity dan efisiensi, baik itu untuk yang sifatnya ke arah production ataupun mungkin ke arah pertahanan ataupun ke arah intelijen yang lainnya gitu kan. Sehingga banyak yang melihat bahwa kemampuan negara untuk bisa menguasai atau memiliki pengetahuan dan kemampuan untuk mengembangkan AI itu menjadi salah satu diferensiator untuk persaingan negara ke depan. Nah, mungkin dari perspektifnya kalau secara pengguna ya lebih ke arah tadi secara nggak sadar ternyata udah ada muncul kena exposure dari AI gitu ya yang kena gitu ya. Tapi dari konteks yang lebih luasnya adalah bagaimana kita mampu bisa untuk memiliki knowledge-nya juga, mampu untuk mengembangkannya juga dan bisa bermanfaat untuk kita semua sebagai masyarakat ya. Oke. Nah, tadi kan saya sangat tertarik dengan soal masalah pengaplikasian AI di dunia ya. Nah, sedangkan untuk di kondisi di Indonesia sendiri seperti apa sih, Mas? Iya, jadi pertama tentang AI ini perjalanan panjang ya. Idea dari lama mungkin baru ke coin pertama kali termsnya itu tahun 50-an ya. Ada coin artificial intelligence gitu kan. Sempat ada boomingnya juga, ada AI winter juga dulu di tahun 80-an gitu kan. Jadi ekspektasi yang kayaknya bakal jadi next future, ternyata gagal lagi. Next future ternyata gagal lagi. Cuman kalau kita ngeliat sedekade belakangan ini memang secara kemampuan pertama memang sudah mampu menjawab requirement dari praktek atau bisnisnya. Lalu secara finansial juga somehow dalam beberapa area udah masuk ke ekonomi yang visible gitu kan. Sehingga implementasi jadi lumayan banyak gitu kan. Nah, di Indonesia itu seperti apa? Balik kalau misalkan yang karena digital application itu pasti semua udah kena exposure tuh. Tapi kalau misalkan dari sisi adopsi, mungkin saya ngeliat dari sisi adopsi publik ya. Misal contoh kayak pasti e-tilang sempat ini ya, lebih dekat kena exposure gitu. Itu kan bagaimana kamera bisa mempunyai kemampuan kognitif melihat dan mencerna visual ya kayak manusia. Ada license plate, ada orang lagi nelpon, nggak pakai seat belt. Itu kan bukan manual manusia lihat, tapi kamera itu menerjemahkan hal tersebut itu. Nah, itu salah satu adopsi sana, pengenalan wajah, lalu lumayan paling populer sekarang tuh chatbot juga ya. Untuk ngebantu customer service yang awalnya banyak bisa dibantu. At least nggak semuanya, tapi untuk yang frequent ask question-nya bisa dibantu oleh bot. Hal-hal seperti itu yang kita lihat adopsinya mulai di Indonesia juga ya. Indonesia juga ya. Dan kita kembali ke Mbak Dini lagi. Mbak Dini, tadi kan udah penjelasan Mas Medi soal pengaplikasian di Indonesia. Nah, betul. Sebagai BPPT dalam tanda kutip sebagai regulator dalam menerima ataupun menyambut teknologi digital AI seperti apa sih, Mbak? Khususnya di Indonesia ini, Mbak. Jadi tadi juga saya meneruskan Mas Medi ya, terutama untuk computer vision ya Mas ya, kita bicara tentang e-tilang gitu. Di BPT sendiri kan juga sebenarnya sudah lama ada penelitian tentang NLP, Natural Language Process gitu ya. Itu juga bagaimana kita mengenali suara manusia, bagaimana kita bisa membuat misalnya rapat nih nggak perlu notulensi dan lain sebagainya, langsung bisa bentuknya Word dan segala macam. Itu sebenarnya teknologi yang diadaptasi dengan AI. Nah, untuk tadi pertanyaan Mas terkait dengan BPPT itu sendiri, tadi Mas Medi bilang bahwa AI itu kan perjalanannya sangat panjang gitu ya. Tantangan dan kendalanya adalah yang pertama kita bisa lihat dari sisi regulasi, itu kan regulasi, kemudian dari sisi penyediaan talenta juga, kemudian juga dari sisi bagaimana industri dan sektor-sektor yang lain bisa mengadopsi itu, dan juga yang paling tidak kalah penting adalah infrastruktur dan data yang disiapkan untuk bisa ekosistem itu berjalan dengan baik. Jadi kalau bisa kita simpulkan dari beberapa tantangan tersebut, BPPT mencoba untuk melakukan
leading ya, istilahnya leader di sini untuk bisa mengumpulkan Quad Helix, di mana Quad Helix itu terdiri dari akademisi, kemudian juga pemerintah, kemudian juga industri, dalam hal ini juga startup kita gandeng, kemudian juga dari sisi asosiasi, semua asosiasi juga kita gandeng untuk bisa membuat sebuah strategi nasional yang kebetulan sudah launching di tahun 2020, yang di situ berisi 4 area fokus, kemudian ada 5 bidang prioritas yang memang bisa dijadikan acuan untuk semua stakeholder untuk bisa mengadopsi teknologi AI gitu sih Mas. Termasuk di dalamnya ada roadmap-nya juga sih. Ya. Nah, kan tadi Ibu Mbak Dini menyebutkan soal masalah 4 fokus ya. Iya, Nah, itu apa aja sih kalau boleh tahu Mbak? Jadi 4 area fokus di sini adalah yang pertama untuk pengembangan talenta. Yang kedua adalah tunggu Mas, gue lupa. Pengembangan talenta, kemudian etika dan kebijakan, kemudian pengembangan talenta, kemudian infrastruktur dan data, kemudian riset dan inovasi. Ada 4 area fokus tersebut. Ya. Oke. Nah, ini yang menarik kan kehadiran AI ini ada dalam tanda kutip ada yang masih mengkhawatirkan banyaknya pengangguran nih, ada yang bisa bertambah dengan kehadiran AI karena pekerjaan yang bisa dilakukan oleh manusia itu bakal dilakukan oleh robot dalam tanda kutip seperti itu. Dan juga masih banyak pekerja yang memandang skeptis nih Mbak Dini terkait dengan adopsi AI. Iya. Nah, seperti apa sih tanggapan dari Mbak Dini? Jadi kalau menurut saya tidak setuju ya dengan pandangan itu, karena seperti data yang dari McKinsey, mungkin Mas Medi juga sudah ini ya sering bicara juga bahwa ya ada pekerjaan yang hilang, ada pekerjaan yang diganti, juga ada pekerjaan yang bertambah. Nah, bagaimana tantangannya adalah bagaimana terutama generasi muda sekarang itu untuk bisa mengisi itu. Nah, untuk itu kan kita di area fokus itu ada juga yang dinamakan pengembangan talenta itu kan, di mana di situ kita akan mencoba untuk membuat suatu sistem yang bisa menghasilkan talenta-talenta digital terutama di bidang AI ini agar bisa bersaing dan bisa menghasilkan inovasi-inovasi yang memang dibutuhkan oleh Indonesia. Itu sih Mas. Ya. Berarti sebenarnya membuka peluang pekerjaan baru ya? Iya, karena nantinya kan bisa melalui program misalnya summer school, kemudian pelatihan, kemudian juga bisa kita masukkan ke dalam perlombaan apa istilahnya AI atau dan lain sebagainya. Itu memang ada pokjanya sendiri yang kita buat untuk bisa membuat atau menghasilkan talenta-talenta digital yang memang siap untuk melaksanakan dan mengadopsi teknologi AI. Oke, baik. Mas Medi, tadi kan terkait dengan McKinsey ya, tadi bisa disebutkan oleh Mbak Dini. Peluang kerja sebenarnya seperti apa sih untuk di sektor AI penerapannya? Ya, saya pikir itu rata-rata ini kan ya, projection kan ya, estimasi gitu kan. Dan sejujurnya sebenarnya kalau misalkan future-nya akan terjadi seperti apa, ya kita pasti nggak ada yang tahu ya tentang future-nya gitu. Tapi beberapa tadi ada net positif itu. Cuman kalau kita ngelihat dari beberapa industrial revolution ya, even yang pertama waktu agriculture, kalau pernah dengar ada swing riot dulu. Ini lebih unik ya. Jadi petani ada mills mechanical baru akhirnya mereka replace dan mereka marah mesin-mesinnya dihancurin dulu ada di Inggris Selatan gitu ya. Kebayang itu kan rata-rata mirip ya, mirip kayak dulu ojek yang pangkalan marah karena ada ojek digital. Itu contoh seperti itu ya. Jadi ada shifting teknologi memberikan solution, lalu ada shifting behavior di sana dan pasti ada lapangan pekerjaan yang berubah gitu. Dan kalau misalkan dari beberapa analisis studinya memang cenderung yang cukup dominan mendapatkan pressure perubahan itu di agriculture, lalu yang akan demand bertambah itu di area services. Nah, kalau kita lihat secara petanya sebenarnya ya mudah-mudahan harusnya bagus ya, karena tanpa ada AI pun sebenarnya rata-rata mungkin anak petani sekarang pengennya jadi pilot. Pengen jadi insinyur, jadi mereka nggak pengen seterusnya jadi petani, ataupun kalau pengen jadi petani yang modern gitu kan. Sehingga dengan adanya AI membantu mengenablingkan agriculture untuk lebih terautomate, harusnya cocok di sana gitu. Dan yang akan lebih banyak memang ke arah services yang memang lebih ke arah creativity, analisis yang sifatnya ada wisdom dan yang lainnya. Itu memang lebih banyak sana. Memang tantangan dari AI yang kenapa ini menjadi bahasan cukup besar ya,
ya ada tadi ada agriculture, kita sempat ketemu listrik juga, itu juga apa namanya mass production di mana-mana. Cuman yang memang agak mengkhawatirkan adalah kalau sebelumnya yang di replace itu kan physical manusia gitu kan. Iya. Yang sebelumnya narik, kita pakai mesin, yang sebelumnya apa, pakai mesin gitu kan. Cuman kalau yang sekarang, yang di-replace itu adalah part dari kemampuan berpikir. Karena kan ya Iya, tentang physicalnya. Physical itu di-address di mechanical revolution gitu kan. Jadi yang bikin takut memang tadi, karena beberapa kemampuan berpikir, even analisis pun banyak yang mampu diotomasikan oleh AI. Jadi tantangannya di sana jadi seperti itu gitu. Dan yang jelas, kalau dibilang net positif, tapi kalau dibilang santai, jelas sama sekali nggak santai. Nah itu yang poin utamanya. Jadi jangan, karena net positif kita jadi santai. Karena kalau sampai angkatan kerja Indonesia ke depan, apalagi kita untuk PISA score ya, untuk computational thinking itu rendah banget. Kalau kita nggak melek teknologi, itu tuh kayaknya akan sulit untuk bisa berperan. Mau ngambil kerjaan apa juga, bukan berarti kan kerjaan itu dikasih ini kerjaan. Gitu. Tapi kalau kerjaan shifting ya semua harus berusaha ngubah dirinya, ngembangin knowledge-nya, terutama untuk area yang tadi ya. Jadi harus berjuang ke sana juga. Nah, jadi yang tadi juga dijelaskan soal masalah ada agrikultur petani udah mulai merambah, AI udah merambah ke sektor tersebut. Nah, yang menjadi pertanyaan seperti apa sih bagaimana AI bisa berdampingan dengan local wisdom itu seperti apa, Mas? Boleh tahu? Misal kayak saya mungkin lihat pertama dari sisi ya mungkin ada ketersediaan tentang lapangan kerja, lalu ada tentang tentang etika mungkin ya. Kalau tentang ketersediaan lapangan kerja, saya pikir pada akhirnya economic equilibrium yang akan menjawab ya. Karena agak nggak mungkin kalau misalkan company misalkan dikasih suatu pilihan yang return of investment-nya lebih tinggi, terus dia nggak milih kalau nggak disuruh atau dipaksa atau misalkan ini hukuman secara negara, tapi negara juga nggak mungkin apply hal tersebut karena kalau nggak nanti negara-negara lain jauh lebih produktif dibanding kita terbelakang. Jadi kan itu economic equilibrium ya secara kesana ya. Cuma kalau secara etik, nah ini yang saya pikir mencoba dari Stranas itu dikasih gambarannya bahwa AI lumayan nih, ada area-area ke area privacy lah, ada yang lain, dan itu makanya muncul tentang etika dan bagaimana etika ini kita ya rootnya balik lagi ke Pancasila, gimana untuk menjaganya, dan nanti perumusan lanjutan yang saya pikir menjadi koridor untuk hal tersebut ya. Saya pikir dua itu ya. Nah, bagaimana tanggapan Mbak Dini nih terkait dengan pertanyaan tadi? Ya sebenarnya sama, kita sangat setuju juga dengan Mas Medi ya. Jadi terutama kan memang kita sudah melihat sendiri arahan Pak Presiden Joko Widodo pada saat itu. Beliau mengatakan bahwa penerapan AI ini memang harus diterapkan untuk pelayanan masyarakat gitu ya. Dan memang harapannya memang untuk ini bagaimana koridor-koridor etika itu tetap dijadikan panduan gitu. Jadi sehingga masyarakat pengguna dalam memanfaatkan teknologi AI ini tetap harus sesuai dengan nilai-nilai Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45. Dan itulah kenapa dalam PIKA, kita bisa sebut PIKA ya, Pusat Inovasi Kecerdasan Artifisial yang memang kita sudah kick off pada Januari kemarin, itu ada Pokja Etika, Mas. Di situ akan dibahas bagaimana sih, sebagai contoh lah misalnya, mobil autonomous gitu misalnya. Itu kalau yang nabrak, yang disalahin yang punya atau mobilnya gitu, atau mobilnya dibakar gitu kan. Itu kan salah satu hal yang mungkin perlu pembahasan atau kajian lebih dalam lagi dalam hal ini sesuai dengan kepakarannya masing-masing lah ya di situ. Dan itulah kenapa di Pokja Etika ini nanti akan membahas bagaimana adopsi teknologi AI ini tetap bisa dilaksanakan, tetapi tetap pada koridor etika dan tetap berdasarkan nilai-nilai Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45 sesuai dengan arahan Presiden Joko Widodo. Berarti secara langsung tuh AI itu punya kode etik tersendiri ya? Betul, seharusnya seperti itu. Oke. Sebenarnya kalau dilihat dari tadi kan potensi peluang kerja sampai 36 juta orang itu bisa ikut dalam proses pengembangan dan kebutuhan pasar AI. Dan saat ini menurut Mbak Dini, teknologi AI untuk kebutuhan pasar Indonesia seperti apa sih? Sebenarnya kalau dalam satu dekade ini sih kita masih tahap awal ya Mas Medi ya, bisa kita bilang di tahap awal Indonesia.
Jadi kalau untuk pengembangan talentanya itu sendiri, kita di Pokja Talenta pun kita sudah membuat beberapa program gitu ya, membuat beberapa program kerja agar bisa tetap seperti itu lagi. Jadi meningkatkan talenta yang memang siap berkarya gitu ya. Jadi di mana aktivitas-aktivitas yang berupa magang kerja mungkin, pelatihan mungkin harus kita tetap berikan gitu. Dan kalau memang milenial tahu, beberapa minggu kemarin Kominfo juga mengadakan semacam talenta digital ya, yang dimana mereka melakukan pelatihan-pelatihan yang bersifat gratis gitu ya, yang free, yang bisa diakses oleh seluruh rakyat Indonesia dalam hal ini. Dan itu salah satu bentuk contoh nyata sih, contoh konkret bagaimana kita benar-benar menyiapkan talenta-talenta itu agar bisa bersaing, dan kita juga berharap dari sisi pemerintah gitu kan, terutama di PIKA ini kita sedang berusaha untuk menyiapkan yaitu tadi repository data set juga untuk kepentingan eksperimen gitu ya, kemudian juga infrastruktur mudah-mudahan juga bisa kita lakukan itu, dan memang itu tantangannya di situ malah itu tantangannya. Jadi kita ya berdoa saja semoga semua yang kita rencanakan, kita planningkan berjalan dengan baik dan ekosistem AI itu berjalan dengan lancar gitu. Dan Indonesia menjadi negara yang ya tidak ketinggalan gitu ya. Yang tadi Mas secara Mas Medi bilang kan itu kan hubungannya dengan nanti ekonomi ya gitu. Jadi meningkatkan ekonomi dan daya saing bangsa juga dari situ, karena kan juga kita bisa lihat di berita-berita teknologi yang negara yang menguasai AI adalah negara yang maju kan. Siap. Seperti itu. Ya. Baik, mohon ditahan dulu komentar dan juga tanggapan. Kayaknya makin lama makin ini nih, makin seru soal pembahasan artificial intelligence. Baik, pemirsa, kita akan rehat sejenak, kembali ke People Talk Mata Indonesia, Milenial Indonesia TV, Mata Indonesia. Ya, kita kembali lagi di People Talk. Oke, Mas Medi. Tadi kan kita sempat berdiskusi soal masalah data McKinsey Company yang menyebutkan pada tahun 2019 lalu itu masa depan startup AI di Indonesia kan berpotensi menciptakan 36 juta lapangan pekerjaan. Bisa dijelaskan nih, Mas, kira-kira potensi startup AI di Indonesia seperti apa sih, Mas, saat ini? Dari jobs ke startupnya ya, jadi ya jobsnya itu sendiri kan itu netnya ya, tapi di balik net itu kan berarti ada yang lostnya, terus ada yang change-nya, sama ada yang new-nya tuh. Nah itu lumayan ada beberapa elemen, tapi itu lebih karena dia ke arah worker-nya berarti kan. Contoh misalkan, kalau sekarang kita ke jalan tol masih ada yang ngejagain, mungkin besok-besok full kita semua tol itu kita nggak perlu ada yang jaga, udah mobil tinggal lewat aja langsung kena cas. Itu contoh, akhirnya ada job yang berubah, yang hilang tuh, penjaga tol tiba-tiba jobnya hilang. Lalu yang muncul seperti apa? Contoh AI research engineer mungkin yang sebelumnya nggak banyak, sekarang jadi demand-nya begitu tinggi, ataupun analisis yang lainnya. Jadi change-nya di sana itu lebih ke arah worker-nya gitu. Kalau secara startup dia yang deliver value-nya kan, yang deliver value. Dan kalau saya lihat ini startup di Indonesia berarti ya, untuk saya lihat perkembangannya cukup menarik ya. Pertama mungkin saya bagi areanya dulu ya. Jadi
Kalau dari dunia sama Indonesia sendiri pun saya pikir karakteristiknya lumayan sama. Top 3 di area ini tuh pertama vision, abis itu NLP sebenarnya. Saya lupa urutan apa NLP yang paling awal kalau nggak salah. Jadi terkait language, abis itu language yang awal, abis itu vision, abis itu sama terakhirnya combination antara beberapa sensor dengan mechanical akhirnya jadi robotik karena AI-nya ya. Dan di Indonesia sendiri saya pikir lumayan menarik ya ekosistemnya startup AI di area chatbot dan yang lainnya banyak yang secara kualitas tuh bersaing secara ya Google juga ada solusinya gitu kan. Secara vision juga kebetulan saya bermain di area sana juga kita punya ya kualitas yang kita pikir ini ya beberapa standar dunia kita dapatkan gitu kan. Saya pikir lumayan elemennya menarik dan di tengah Indonesia sendiri cukup suportif ya dari sisi ada banyak kementerian kan, ada dari Kementerian Informasi, ada dari Ristek juga sebelum Ristek diubah ya untuk pendanaan startup dan yang lainnya gitu ya, sehingga bisa mendukung untuk development atau bertumbuhnya startup itu sendiri gitu. Cuman paling yang perlu dilihat adalah kadang ada beda antara startup yang berbasis R&D dengan yang bukan. Nah R&D ini cost dari prototyping sampai readiness level bisa komersial ini lumayan risknya besar dan biayanya panjang. Paling yang itu kita lihat di Indonesia itu belum terlalu concern terhadap perusahaan R&D. Ya jadi lebih banyak perusahaan itu makanya di Indonesia perusahaan yang berdagang makelar. Akhirnya beli produk AI-nya dari China, dari Rusia gitu ya, di white label bikin Indonesia, habis itu dijual. Dibanding R&D. Mungkin saya pikir itu ya beberapa kondisi startup di Indonesia ya. Nah, ini yang menarik tadi soal masalah R&D ya. Mungkin kita ke Mbak Dini nih terkait dengan peran dari BPPT ataupun PIKA untuk mewadahi soalnya masih minimnya R&D di Indonesia dan juga dengan peluang sebenarnya potensi lapangan kerja sampai 36 juta itu kan sebenarnya wah banget sih Pak. Ya kan Mbak ya. Seperti apa sih Mbak roadmap ataupun yang bisa dilakukan PIKA maupun BPPT Pak? Ya, jadi betul tadi yang dikatakan Mas Medi gitu ya. Perusahaan atau startup yang memang berbasis R&D itu sangat jarang gitu ya. Karena memang tantangannya di samping juga mungkin talentanya ya Mas ya, yang ketersediaan talenta juga pemodalan mungkin gitu kan, karena banyak startup yang memang masih pembiayaannya pribadi gitu ya. Dari PIKA itu sendiri melalui buku Stranas sebenarnya sudah jelas, kami juga sedang mengembangkan yang namanya infrastruktur supercomputing, di mana nanti di dalamnya ada repository dataset yang memang bisa dipakai, terutama juga untuk startup gitu ya, ketika mereka misalnya cost-nya lebih tinggi untuk misalnya sewa server di mana gitu, kita berharap kita bisa membantu mereka lah di sisi ini. Kemudian juga untuk eksperimennya kita akan coba untuk mengumpulkan beberapa dataset. Jadi ketika nanti ada startup yang membutuhkan dataset itu tidak perlu mungkin membuat dataset itu sendiri, karena pembuatan dataset itu sendiri kan juga memakan cost yang juga cukup lumayan ya. Seperti itu. Kemudian yang lain juga yang tadi saya sudah kemukakan bahwa pengembangan talenta di bidang AI itu juga sedang kita kembangkan, di mana nanti akan diharapkan lahirlah talenta-talenta digital AI yang memang dari Pokja Talenta itu beberapa program sudah kita canangkan, seperti nanti ada pelatihan, kemudian ada summer school, kemudian juga nanti ada mungkin kerja praktek magang di beberapa kementerian ataupun startup mungkin bisa, karena memang dari PIKA itu sendiri kolaborasi dari beberapa yang kita sebut kota helik tadi, yaitu dari entah itu dari pemerintah, kemudian juga dari akademisi, perguruan tinggi juga kita gandeng gitu kan, terus dari industri startup dan masih banyak lagi, dan yang terakhir adalah asosiasi juga terlibat di situ. Jadi diharapkan kolaborasi ini sangat kuat sekali gitu, dan nanti terakhir kan bisa pentahelik ya, istilahnya media kita bisa tarik untuk bisa mendengungkan bahwa AI di Indonesia itu juga tidak kalah dengan di luar negeri. Seperti itu sih. Berarti sebenarnya apa yang sudah dilakukan saat ini sudah sesuai dengan arahan Presiden Jokowi tentang pemanfaatan AI ataupun kehadiran startup-nya Mbak ya. Nah terus Mbak terkait dengan kecerdasan artifisial dalam pelayanan publik nih, ini kan sempat bahwasanya Presiden
menginginkan pelayanan publik one stop service dan sebagainya itu kan. Kira-kira terkait dengan arahan presiden tersebut, apa sih pendapat Mbak Dini? Ya, saya rasa sudah cukup jelas ya, dan beberapa lembaga pemerintah, kementerian dan LPNK, baik itu di pusat ataupun di daerah, sekarang Mas mungkin sering dengar namanya SPBE kan, sistem pemerintahan berbasis elektronik gitu ya. Jadi kita semua didorong untuk bisa mendigitalisasi semua layanan agar ya tentu saja efisiensi, kemudian transparansi kepada masyarakat juga bisa kita lakukan gitu. Karena kalau kita bicara tentang layanan masyarakat, layanan pemerintahan ke masyarakat zaman dulu mungkin SIM kita harus datang dulu gitu kan, antri dulu segala macam. Kita bisa lihat kemarin berita terakhir kan SIM juga perpanjangan bisa lewat online gitu ya. Itu kan salah satu apa ya istilahnya layanan pemerintahan yang berbasis digital lah, dan itu kami sangat support itu, dan memang kami semua, saya rasa tidak hanya di BPPT itu sendiri, semua kementerian, semua pemerintah daerah juga sedang menggalakkan ini semua gitu, agar pelayanan masyarakat di bidang apapun itu bisa ditransformasi digital. Gitu. Iya. Nah ini Mas Medi, terkait dengan arahan Presiden tadi kan menginginkan pelayanan publik ya Mas ya. Pelayanan publik kita itu udah harus artificial intelligence. Nah kira-kira sebagai pelaku di bidang di sektor AI ini, apa saja sih yang bisa, dalam artian oke, kita dari pelaku sektor AI sudah siap ini nih jika ada tawaran dari pemerintah untuk membantu untuk pengembangan AI di pelayanan publik. Ya, untuk pelayanan publik ini bisa lumayan luas banget kan ya, dan dari sisi even untuk aplikasi sistem birokrasinya sampai untuk manajemen kota dan yang lainnya, saya pikir solusi dari AI udah cukup banyak banget ya ke arah sana gitu ya. Paling yang lebih perlu di note adalah kalau saya sih lebih ke arah tentang bagaimana itu kan berarti masuk konteks adopsi publik ya. Jadi kan kalau misalkan secara inovasi nanti ini adopsi publik apa adopsi dari swasta gitu ya. Problem adopsi publik yang saya lihat so far di Indonesia memang inginnya Indonesia mandiri, tapi secara kebijakan ataupun praktek di lapangan itu masih belum untuk mendukung Indonesia yang mandiri gitu ya. Kita ada fungsi kayak TKDN ya, tingkat komponen dalam negeri untuk melihat ini komponen Indonesia gitu kan. Tapi itu kan digunakan lebih ke arah ke komersial pas terakhir gitu kan. Dan impactnya pun nggak terlalu signifikan, sehingga kalau saya so far ya dari pandangan mungkin saya awam juga dan dari industri juga gitu ya, saya melihat bahwa jauh lebih menarik bagi bisnismen itu untuk menjadi pedagang, untuk menjadi makelar dibanding R&D-nya. Karena kalau makelar itu kita tahu barang dari Israel berapa harganya, kita masukin harga impornya jelas, marginnya berapa itu jelas. Tapi kalau misalkan R&D, kita develop untuk barangnya jadi aja belum tentu. Dan begitu udah jadi nanti dibelinya atau apanya belum tentu. Akhirnya resikonya terlalu besar. Dan tadi untuk dukungan untuk ke arah mampu Indonesia mandiri secara R&D, saya pikir area kesananya masih belum gitu kan. Karena kita benar-benar di area kompetisi ya bebas aja, pasar yang bebas. Saya lihat itu ya. Berarti ini sebagai tantangan ke depannya deh ya Mas ya? Ya, jelas kalau misalkan dari sisi bisnismennya sendiri nggak bisa yang ngeluh gimana, karena mereka memang harus secara kompetisi harus deliver value yang terbaik gitu kan. Dan kalau bisa di luar Indonesia pun juga itu kan harusnya questionnya kan, jangan hanya mencari di Indonesia juga dalam konteks kompetisinya gitu ya. Tapi dalam konteks negaranya di mana tadi ya, kemampuan untuk negara memiliki knowledge ataupun mampu menguasai itu dalam arti kan kita memahami, mampu mengembangkan, mampu menciptakan value terbaru, breakthrough dari area AI ini. Saya pikir kita harus mendukung untuk aktivitas yang berbasis R&D tadi itu ya. Jangan sampai
kita negara yang lebih karena tadi makelar atau pedagang teknologi-teknologi di luar di white label. Ini lumayan praktek yang Benar. lumayan common kayak di Indonesia dan sangat disayangkan karena kontraproduktif terhadap aktivitas R&D. Oh, berarti. Oke, terkait tadi kan masalah tantangan dan juga kompetisi pengembangan penerapan AI di dunia, Wei. Tadi juga mungkin bisa ditambahkan Mas, area publik tadi kan juga di buku Stranas ini selain 4 area fokus itu kan ada 5 bidang prioritas yang memang dicanangkan di buku ini. Ini bisa dilihat ini. Nanti kalau misalnya ada yang mau bisa hubungi saya juga gitu ya. Siap. Jadi di 5 bidang prioritas ini jelas. Yang pertama adalah layanan kesehatan, kemudian reformasi birokrasi, yang tadi kaitannya dengan publik tadi, gitu, layanan publik. Terus kemudian ada pendidikan dan riset, kemudian ketahanan pangan, dan yang terakhir adalah smart city. Jadi dari situ jelas kita sudah menghasilkan roadmap di mana untuk khusus di bidang prioritas ini ada 16 output dan 58 program inisiasi, diantaranya untuk reformasi birokrasi ini kalau nggak salah sekitar 16 program inisiasi untuk layanan publik di masyarakat gitu. Jadi roadmapnya sudah sangat jelas di buku Stranas ini sebenarnya. Dan terkait dengan Stranas tadi nih, kembali ke Mas Medi nih. Mas Medi, kira-kira kolaborasi apa sih yang sudah dilakukan dengan BPPT, khususnya dari Not-Flag ya ibaratnya ya, terkait dengan pengembangan dan penerapan AI di tengah tantangannya saat ini, Mas? Ya. Kalau kolaborasi sejujurnya dengan BPPT, saat ini kita lebih banyak malah bareng sama universitas ada researcher dan secara talenta juga tadi kita nyari yang PhD juga untuk researcher di Not-Flag juga gitu ya. Kalau dengan BPPT saya ngeliat lebih ke arah bagaimana BPPT itu berusaha untuk nge-push agenda itu jadi lebih karena bekerja sama ya, kolaboratif ataupun gotong royong gitu kan. Mungkin kalau sempat merhatiin dulu ada TFRIC ya, Task Force untuk COVID ya. Di sana juga lumayan cepat kolaborasinya, banyak juga menciptakannya beberapa rapid test dan yang lainnya. Dan di Stranas juga sekarang di PIKA juga keterlibatan Not-Flag. Saya lebih ngelihat tadi ya untuk bisa karena satu area yang kita coba pikirkan gitu ya. Mungkin ini sedikit gambaran ini ya. Jadi dulu ada sempat dari Pak Menteri ya, Bambang Brojo ya, sempat bilang bahwa Indonesia menarik gitu. Jadi riset itu rata-rata berbasis ini saya dari datanya itu dana pemerintah itu majority sekitar 70%-an, 30% itu swasta gitu kan. Lalu sedangkan kalau misalnya di negara lain, Singapura, Thailand dan lain-lain gitu ya, negara itu justru dana risetnya itu hanya mungkin 30-40%, sisanya itu justru swasta. Tapi jadi aneh saat kita berpikir, loh memang untuk apa sih kita riset? Kembali ke objektif utama ya kan, riset itu kan untuk menghasilkan inovasi, value inovasi gitu. Kenapa kita menciptakan inovasi? Supaya kita bisa compete. Nah sebenarnya yang ngejar riset ini harusnya swasta. Karena dia harus punya competitive edge di market untuk bisa jualan. Gitu kan. Tapi memang yang tadi saya bilang, somehow secara fokus pengadaan sendiri, saya ngeliat Indonesia lebih fokus pengadaan barang dan jasa, emang procure gitu, bukan develop gitu kan. Sehingga memang yang riset banyak juga, maksudnya bukan berarti nggak ada ya, bukan berarti mendadak kan. Company riset Indonesia juga banyak yang keren-keren gitu kan. Ya sebut misalnya kayak Indomie aja misalkan, atau kosmetik dan yang lain itu kan chemical innovation segala macam juga banyak banget kan. Tapi lebih karena memang dalam konteks negara ini memang secara regulation belum mendukung untuk R&D, lebih banyak mendukung untuk procure, untuk makelar itu tadi. Dan dengan adanya kolaborasi dari Stranas, dari PIKA ada satu idea utama sebenarnya, bagaimana untuk menjaga inovasi AI ini bisa terakselerasi dan bisa ke eksekusi. Kita mencoba untuk pindah poros. Jadi yang sebelumnya poros pemerintah harus ada APBN, harus ada lewat birokrasi yang akhirnya mampet.
kita coba porosnya itu kita sebut poros quadruple helix yang berbasis value, berbasis demand. Nah itu makanya di sini akhirnya muncul Pika. Dan nanti akan ada satu lembaga yang namanya belum tahu, tapi kalau dalam naskah Stranas disebutnya Korika gitu ya. Jadi kita pengen menciptakan itu supaya tadi permasalahan itu bisa lebih terurai dalam multi perspektif dan berbasis demand, tapi pemerintah pun ikut andil di sana untuk bisa memuluskan banyak hal dibanding one way perspektif dari pemerintah aja. Sendiri, ya. Saya pikir itu ya dengan BPPT lebih karena tadi kolaborasi untuk ekosistem yang harapannya bisa membuat ekosistem R&D yang lebih baik untuk Indonesia. Berarti kolaborasi ini sebenarnya untuk mempersiapkan startup atau IA lebih kompetitif dan memiliki spesialisasi ya. Iya, dan harapannya kan AI sendiri akhirnya ada cabang-cabang ya, chain terdekatnya gitu kan, IoT-nya kah, edge computing-nya atau sensor yang lainnya gitu ya, dashboard data analytics yang lainnya gitu, sektor-sektor yang terdekatnya gitu kan, dan harapannya sih tadi ya ekosistem inovasinya, ekosistem R&D-nya lebih subur sehingga memang mengakselerasi kemampuan inovasi Indonesia itu sendiri gitu, yang mampu memproduksi sendiri ya, bukan berdagang. Berdagang gitu ya. Baik, tadi Mbak Dini ada pertanyaan juga terkait dengan masalah kolaborasi untuk menjawab tantangan dan kompetitif. Seperti apa sih yang sudah dilakukan Pika ataupun BPPT dalam menyikapi dengan kompetitifnya industri AI seperti saat ini, Mbak? Ya, tadi sudah mungkin disampaikan Mas Medi ya. Saya hanya menambahkan saja. Jadi untuk Pika itu sendiri kita kick off di Januari gitu ya. Kita sekarang ada 8 pokja, yaitu Korika yang tadi mungkin namanya ya Mas Medi ya belum ini Korika, kemudian Pokja Perpres, Pokja Etika, Pokja Talenta, Pokja Infrastruktur, kemudian Pokja Sandbox gitu ya. Itu masing-masing Pokja sekarang ini sedang bekerja Mas. Jadi untuk bisa mengembangkan, ya tadi Mas Medi bilang bahwa bottleneck yang ada di pemerintahan itu kita coba alihkan porosnya gitu agar tidak di tangan pemerintah saja, tapi juga kita bisa kolaborasi dengan yang lain gitu. Terutama juga kita juga selain dari industri ataupun dari yang lain, kita juga mencoba untuk bisa berkolaborasi dengan kementerian lain agar tidak overlap gitu loh. Jadi kita bersama-sama lah bagaimana kita menciptakan Indonesia yang memiliki mungkin supercomputing yang dicetuskan oleh Pak Joko Widodo dalam pidatonya ya. Itu sudah sangat jelas bahwa BPPT menjadi leader di kecerdasan artificial seperti itu. Baik pemirsa, kita akan rehat sejenak, kembali lagi ke People Talk. Baik pemirsa, kita kembali lagi ke People Talk. Oke Mbak Dini, ada data terbaru sebanyak 24,6% organisasi di Indonesia telah mengadopsi AI. Dan sementara itu Thailand kan saat ini berada di posisi kedua nih, disusul oleh Singapura dan Malaysia. Pertanyaannya, apakah kondisi tersebut membuktikan bahwa pengembangan infrastruktur nasional saat ini sudah mendukung pertumbuhan AI di Indonesia, Mbak? Ya kalau dari kacamata saya sih bisa jadi iya, tapi kita harus lihat lagi lah lebih mendalam apakah memang hanya faktor itu saja untuk angka-angka yang tadi Mas sebutkan ya. Karena bagi saya yang terpenting adalah bagaimana kita bisa memanfaatkan momentum ini, momentum kolaborasi ini, momentum adopsi ini agar semua stakeholder yang berkecimpung di bidang AI itu juga bisa
meningkatkan ekonomi secara keseluruhan, kemudian juga meningkatkan pengembangan teknologi AI ke depannya. Jadi kita nggak kalah sama negara lain, itu aja sih. Kalau untuk angka tadi sih, menurut saya harus dilihat dulu lagi apakah itu memang benar-benar dari dikarenakan karena itu ada faktor lain. Oh gitu ya. Berarti setidaknya dengan kolaborasi yang ada saat ini sebenarnya udah bisa leading lah ya di sektor di ASEAN untuk. Ya untuk di ASEAN bisa dikatakan kita lumayan lah gitu. Apalagi nanti ketika supercomputing itu bisa terwujud gitu ya, itu kan kita bisa dikatakan ya leading lah kalau misalnya supercomputing yang saya bilang infrastruktur tadi yang sedang kita rencanakan itu bisa terwujud gitu. Oke. Baik, sekarang saya mau ke Mas Mehdi nih. Kini kan bermunculan ekosistem perusahaan rintisan startup di tanah air. Bagaimana pendapat Mas Mehdi nih? Kira-kira tantangan dan kendala apa saja yang saat ini dihadapi para startup AI saat? Ya, kalau tantangan pasti kalau usaha biasanya rata-rata modal awalnya. Cuman sebenarnya modal kadang nggak sesulit itu juga, tapi kadang nggak segampang itu juga karena saat ini era venture capital udah banyak di mana-mana, program inkubator udah ada di mana-mana, dari BUMN, dari yang private, dari yang dari luar pun banyak yang masuk ke Indonesia, malah investor yang nyari startup mana lagi nih, perlu kita kasih uang gitu kan. Jadi konteks dana nggak terlalu ini. Cuman memang ada perbedaan ya antara investment yang ke arah bisnis proses, yang solution konteksnya itu bisnis proses ya. Contoh kayak ride sharing application atau e-commerce atau misalkan tentang obat-obatan untuk pembelian dan yang lainnya, compare ke yang area disebutnya biasanya areanya deep tech ya, deep tech, di mana memang kalau saya lihat secara overview-nya trust untuk di Indonesia ini masih belum ke-build banget, tapi saya pikir ini kan satu proses pembuktian ya. Dulu kloter awal startup di Indonesia itu kan kalau kita ingat dulu ada sempat Yahoo Koprol, ada Kaskus sebelum ada akhirnya Gojek dan Tokopedia. Mungkin kalau nggak ada mereka, Gojek dan Tokopedia nggak akan dapat investment dari East Ventures. East Ventures nggak akan lihat. Lalu kalau misalkan nggak ada Gojek dan Tokopedia, mungkin Notflux nggak akan dapat investment gitu kan. Jadi suatu proses naik tangga gitu kan. Ya mungkin harapannya yang mudah-mudahan kayak startup saya juga dan startup deep tech lainnya mampu proving bahwa kita memang mampu menciptakan produk yang mampu compete secara global, terutama ya karena akhirnya konteks teknologi itu lebih ke arah global rata-rata, bukan konteks bisnis proses yang lokal bangetnya, itu lebih ke rasa gitu ya. Itu yang saya pikir perlu dibuktikan juga ya. Tapi terlepas dari modal, sebenarnya yang kalau dari sisi saya di kantor itu yang paling sulit itu talenta. Nyari talenta itu yang lumayan rumit karena area sendiri area terbilang baru. Saya kalau nyari lulusan deep learning dari Indonesia itu nggak ada. Karena memang belum ada jurusannya. Ada mungkin anak computer science yang tugas akhirnya terkait deep learning, terkait computer vision atau apa di sana. Mungkin dari dari elektro yang ambil. Tapi kalau yang lulusannya nggak ada. Sehingga kalau saya nyari master, PhD rata-rata ya at least harus diaspora yang sekolah di luar, dari beberapa yang mau balik untuk bisa kerja bareng kita, itu langka banget. Dan yang nyarinya juga nggak cuma saya, bareng sama yang lainnya juga. Tokopedia, Gojek juga butuh AI researcher juga. Saat ini udah mulai ke arah sana. Jadi talenta itu part yang paling dan kayaknya nggak cuma AI, even di startup digital untuk engineering pun masih hitungannya rare, tapi udah mulai growing. Nah, area ini masih rare rare banget ya. Nah, ini kan menarik nih Mbak Dini. Berarti kan ini curhatannya pelaku startup AI nih Mbak, soal masalah R&D dan juga talenta digital. Betul. Bagaimana sih posisi BPWT dalam mengakomodir untuk keluhan-keluhan ataupun tantangan yang dihadapi para pelaku startup AI ini?
khususnya talenta digital juga? Ya sebenarnya sih kita juga mengadakan beberapa kerjasama ya dengan Kominfo dalam hal ini untuk menghasilkan talenta digital di bidang AI gitu ya. Karena tadi Mas Medi bilang deep learning, machine learning dan lain sebagainya, computer vision. Karena memang itu kalau di Indonesia sendiri itu suatu ilmu yang irisan ya Pak Medi ya. Kayak saya misalnya, saya lulusan elektro gitu, tapi mungkin tugas akhirnya berhubungan dengan deep learning gitu ya, tapi belum tentu juga kita juga nemunya itu memang susah di riset di perguruan tinggi pun, apalagi perempuan ya, Mas Medi mungkin Mas Medi juga jarang sekali yang mau berkecimpung gitu. Mereka udah mungkin down duluan ya gitu kan, dipikirnya tuh suatu hal yang mungkin pusing atau gimana gitu ya. Mungkin dari sini mudah-mudahan gitu dalam acara ini banyak juga generasi-generasi muda yang mau apa ya Mas ya, ayolah kita masuk ke dunia digital, terutama yang di AI ini, karena ini mengasihkan gitu. Saya sendiri elektro, tapi saya juga kemarin juga di image processing, Mas Medi, digital signal processing, di mana saya pakai Palm Vein untuk security gitu. Jadi di sini saya juga mengajak ya generasi muda untuk ayolah gitu, kita ya ini satu apa ya, salah satu mata pencaharian yang lumayan lah istilahnya sebenarnya gitu kalau kita gelutin gitu kan. Jadi nggak usah takut misalnya kalau memang jadi engineer di bidang AI atau programmer itu suatu hal yang ya dalam tanda kutip mungkin masih takut Mas Medi gitu. Maksudnya kalau kita tanya misalnya ke anak-anak gitu kan nggak ada yang mau jadi programmer gitu kan, jarang gitu kan. Sekarang malah YouTuber gitu kan, content creator gitu. Tapi ya kita berharap dari situ, dari program-program yang kita buat gitu kan, kita berharap lebih terbuka generasi muda sekarang untuk bisa ya mau masuk ke dalam apa ya, ilmu-ilmu yang seperti ini. Karena juga dari sisi akademisi atau perguruan tinggi juga kita sudah mulai gandeng untuk bisa menerbitkan, misalnya contoh ada mata kuliah khusus untuk AI gitu kan. Kemudian juga nanti mungkin kurikulum di SD atau SMP SMA kita kerjasama dengan Kemendikbud untuk bisa AI ada di SD SMP SMA walaupun basic dasar gitu. Jadi mereka kan kalau kita bisa bilang tak kenal maka tak sayang ya, kita kenalkan dulu aja ketika muda gitu kan. Dan saya melihatnya terutama di tahun ini, kebetulan saya punya anak umur 8 tahun, Mas. Jadi ada semacam kayak program liburan yang jadi coding programmer anak kecil gitu. Itu juga bagus juga sih Mas Medi, udah mulai ada lah gitu bibit-bibitnya. Jadi mengenalkan anak bagaimana jadi programmer itu seperti apa. Dulu kan nggak ada sama sekali. Sekarang anak SD itu 8 tahun, 9 tahun bisa belajar untuk jadi mungkin programmer gamer ya, mereka suka game gitu ya. Jadi itu sih satu hal yang menurut saya patut kita apa istilahnya kembangkan lagi gitu, terutama untuk kayak startup mungkin kan juga ketika dari kecil sudah mengenal ternyata nggak terlalu ya istilahnya nggak pekerjaan yang memang ya menjanjikan juga gitu kan, karena kan di Indonesia ya seperti itu Mas. Sekarang kalau anak ditanya kalau nggak jadi dokter, jadi pilot, jadi tentara, ya istilah seperti itu. Jadi jarang yang memang mau di bidang IT, terutama di AI ini sih. Nah, ini dengan permasalahan yang tadi itu yang disebutkan bahwasannya masyarakat masih awam dan juga dalam tanda kutip itu ketakutan lah dengan kerumitan teknologi AI-nya ini kan teknologi yang kompleks dan multisisi. Nah, kira-kira rencana dan kolaborasi yang memang wajib kita lakukan khususnya dari pemerintah itu sendiri seperti apa sih, Bu? Nah itu dari yang Pokja yang kita bentuk itu kita harapkan lahir ide-ide inovasi terutama di bidang pengembangan talenta, sebuah sistem yang bisa menghasilkan talenta-talenta digital yang memang representatif gitu ya untuk bisa memakai, mengadopsi, bahkan juga mengembangkan lebih bagus lagi gitu. Diharapkan dari situ idenya muncul, kemudian bisa kita laksanakan juga, dan kolaborasi ini bisa berjalan sesuai dengan roadmap yang telah kita tentukan di buku Stranas ini. Itu sih harapan kita. Nah, saya ingin menanyakan ke Mas Medi. Mas Medi, kalau sebagai pelaku di sektor AI, kira-kira kerumitan apa sih yang biasa dihadapi bagi mungkin talenta digital yang masih pemula ataupun pengen mencoba-coba untuk gimana sih cara bikin AI itu? Kerumitan ya? Kerumitan memang
kayak challenge di hampir semua tempat hampir mirip-mirip ya. Tapi memang mungkin saya bagi dua ya. Saya soalnya ada perspektif tentang general talent sama tentang si AI itu sendiri ya. Jadi kalau kita coba search itu kan top skills yang dicari di era sekarang ya 2021 gitu. Kayaknya hampir rata-rata tuh di bagian nomor 1 itu tentang growth mindset rata-rata. Tentang kemampuan spons belajarnya gitu ya. Karena semakin kesini semakin sering orang kuliah apa, jadinya apa gitu ya. Ataupun suka mulai banyak nama-nama job yang baru yang sebelumnya itu nggak ada. Karena begitu cepatnya dunia VUCA ya di bisnis, volatility, uncertainty, complexity, ambiguity, jadi ngebikin persaingan cepat, akhirnya muncullah job title ini yang dia harus cepat untuk bisa belajar gitu kan. Jadi yang ini tentang growth mindset, tentang kemampuan belajar ya. Dan kalau misalkan dari AI sendiri ya area yang challenging-nya adalah tadi untuk belajarnya, resource-nya terkadang ada yang memang di dunia sendiri pun masih mencoba memahami. Betul. Misalnya saya di even kayak di dunia ya, sempat ada suatu pertanyaan kenapa AI research itu masih sulit untuk masuk ke AI praktikal gitu. Lalu baru mulai ada pembahasan kayaknya ternyata delivery software sama delivery AI software ternyata punya pattern yang beda. Oh ternyata akhirnya kita harus punya standar proses yang beda. Akhirnya baru di ISO sendiri baru dibahas kayak untuk pembentukan AI sendiri kita harus ada machine learning operation yang berbeda. Jadi banyak hal-hal yang sembari ini baru muncul, kita pengen mencoba untuk praktikal, continuity secara berbasis di pasar juga secara produk ya, quality-nya bisa kejaga, dimana quality-nya itu sendiri ada error rate-nya gitu kan. Itu area-area yang tricky ya, untuk bisa memahami secara fundamental dan juga kedepannya seperti apa, karena AI nggak secanggih yang di TV kok. Sekarang AI masih narrow AI ya, masih ya disuapin apa dia taunya itu gitu. Nggak yang mampu ngobrol kayak manusia gini, masih belum, masih jauh itu masih ke arah sana gitu kan. Sehingga explainability of AI itu sendiri, kontekstual dari AI itu sendiri itu masih area-area yang gray, yang orang masih berusaha research ke sana, masih berusaha belajar ke sana, dan akhirnya tadi challenge-nya ya growth mindset harus memang mampu untuk belajar. Tapi kalau saya bilang growth mindset, semua posisi juga butuh growth mindset. Jadi kayak gitu ya, lebih ke arah kayaknya kesulitannya ya rata-rata lah sama dengan engineering yang lain juga. Hampir sama. Jadi rata semua untuk kesulitan yang dihadapi. Ya, mindset itu. Terutama kan juga untuk perempuannya Mas Medi ya. Jadi saya melihatnya jarang sekali sekali maksudnya perempuan juga programmer. Mungkin sekarang ada beberapa gitu kan, cuman memang ketakutan kita sendiri sih, terutama saya juga awal-awal masuk ke dunia ini kan juga, wow kayaknya nanti gimana ribet atau apa pusing. Nah seperti Mas Medi bilang, kita kan disuguhkan dengan tontonan-tontonan film Iron Man itu kan seolah-olah canggihnya seperti itu gitu kan, jadi udah ketakutan sendiri, padahal tidak sebegitunya gitu ya. Itu cukup yang intinya sederhana, memberikan kemampuan kognitif manusia ke dalam satu mesin. Entah itu kemampuan tadi yang dibilang vision, kalau di Indonesia kan vision, kemudian NLP, natural language processing gitu kan, itu juga AI, disebut dengan AI gitu. Jadi AI itu bukan istilahnya yang seperti disuguhkan di film-film barat lah, itu keren banget gitu kan ya, seperti itu sih. Baik, tadi kan juga disebutkan bahwasanya kebutuhan talenta digital Mas Medi ya. Bahwasanya Indonesia masih kekurangan talenta digital. Padahal pemerintah juga sudah mengdeklar atau mengklaim kebutuhan 9 juta talenta digital pada tahun 2030. Nah, kira-kira bagaimana BPPT ataupun PIKA melihat potensi-potensi talenta digital tersebut dalam mengembangkan potensi ataupun prospek AI di Indonesia? Ya itu tadi, dengan melalui kolaborasi itu di Pokja Talenta itu ada Kominfo di situ, kemudian juga ada dari ITB juga pusat AI-nya, dan dari beberapa lembaga akademisi, perguruan tinggi, asosiasi yang memang terlibat di situ, yang nantinya akan membuat program-program itu Mas, yang nantinya ya outputnya ya
talenta-talenta digital di bidang AI yang memang mampu bersaing di dunia baik di Indonesia maupun di global gitu sih. Kira-kira gimana sih caranya mungkin masukan dari BPPT ataupun Mas Medi nantinya Mbak terkait dengan kan banyak nih pasti milenial yang ingin belajar AI. Kira-kira harus bagaimana dan step-step apa dan keahlian apa yang dibutuhkan sih sebenarnya untuk bisa menguasai AI, teknologi AI? Dari Mas Medi dulu mungkin. Boleh, Mas Dedi, silakan Mas. Pertama kalau kita lihat base sekarang computational thinking itu jadi mandatory part ya. At least dia punya struktur berpikir computational gitu. Computational itu kan ada looping, ada branching di sana, ada conditional gitu kan. Abis itu ya harus kena ke expose programming language juga pastinya gitu kan. Nggak mungkin kalau nggak jadi terlalu jauh gapnya. Dan kalau untuk mendekati ke AI sendiri, dia itu kan berangkat dari statistik ya. Statistik taruh di probabilitas juga, ada math sedikit untuk statistiknya, tapi sebenarnya lebih strong statistik ya sebenarnya. Jadi kalau bisa lebih memahami statistical inferencing itu seperti apa, lalu bisa masuk ke multivariat, udah bisa masuk ke multidimensional, harusnya bisa lebih gampang untuk masuk ke ya. At least malah bisa lebih bagus dibanding yang dari programming langsung jumping ke AI. Karena statistik itu dia ngasih pemahaman fundamental bagaimana algoritma itu bekerja. Dibanding make library, jalanin running tapi nggak ngerti kenapa dia bisa jalan seperti itu. Walaupun AI sendiri tadi ya, AI sendiri nggak kayak software yang even kalau yang bukan AI kayak deep learning sekarang yang salah satu subset yang populer dipakai, ini even rada beda dengan waktu dulu ada ANN ya, neural network yang machine learning ya, dimana kalau dulu tuh kita ngebantu untuk berpikir ya, kita liatin warnanya dulu yuk, kita liatin dia punya apa featuresnya apa, punya mata nggak atau apa, tapi deep learning ini dia beroperate like a black box sebenarnya. Mirip kayak kita ngajarin anak kecil, ini gelas, ini ada 3 gelas. Kita nggak tahu waktu di kepalanya itu dia ngelihat apanya dulu, tiba-tiba dia tahu ini gelas gitu. Jadi black box itu nggak bisa inspect gitu ya. Nah itu makanya di area deep learning sendiri sekarang cukup menjadi concern dan menjadi hot topic juga di area namanya XAI, explainability of AI, untuk kita bisa nggak benar-benar tahu cara black box-nya, tapi dapat beberapa signal baik dari eksternal maupun kita inspect ke dalamnya untuk at least mendapatkan bantuan untuk memahami bagaimana black box ini bekerja, nggak benar-benar kita request apa dibalikinnya apa gitu. Tapi tadi statistik itu lumayan ngebantu untuk bisa memahami hal-hal tersebut. Oke, baik. Gimana tuh Mbak Dini terkait dengan? Kalau dari saya pribadi sih, saya melihatnya betul kata Mas Medi ya, sekarang juga banyak course untuk programmer gitu ya. Ketika kita misalnya tidak sesuai jurusan, kemudian kita course gitu, dia tidak tahu fundamentalnya gitu. Kalau dari saya sih mungkin lebih mengusulkan ada pendidikan AI itu sendiri dimulai dari sedini mungkin. Misalnya mungkin di kurikulum SD, SMP ataupun SMA kita mulai dikenalkan, walaupun tidak istilahnya sesuai lah dengan standarnya, sesuai dengan kurikulumnya seperti apa bisa dibuat, sehingga nantinya ketika dia memilih kuliah di perguruan tinggi, dia sudah punya ini nih gambaran. Oh, ketika saya kuliah di sini nanti saya akan mempelajari tentang ini, dari mulai dia mungkin semester 1 dia udah mulai ke sana arahnya. Jadi mungkin itu lebih menghasilkan talenta yang benar-benar yang Mas Medi bilang ya, handal gitu ya, karena dari sedini mungkin dia sudah belajar untuk bagaimana mindset yang tadi Mas Medi bilang, bahwa kita tuh kan harus prosedurnya seperti apa. Kemudian juga namanya orang coding itu kan tidak hanya ngambil variabel apa, mindset, kemudian copy, run, nggak seperti itu. Bagaimana kita bisa mengkonsep gitu kan, konsep alur programnya seperti apa, kemudian efisiensi yang dihasilkan dari program yang kita buat seperti apa, terus juga kegunaan program itu apakah sekarang itu sesuai nggak sama dunia yang lagi sekarang gitu. Jangan-jangan dia bikin apa, teknologinya udah beda lagi gitu. Jadi itu sih update teknologi juga perlu. Makanya kalau dari saya pribadi sih
itu mungkin ada semacam kurikulum yang diperkenalkan dari mulai usia dini SD, SMP, SMA agar siswa-siswa juga tidak kaget ketika di perguruan tinggi tiba-tiba dapat mungkin bahasa pemrograman itu langsung kayak apa momok gitu ya, momok tersendiri buat mereka. Jadi mereka sudah terbiasa dan untuk orang-orang yang memang excited di situ mereka bisa belajar dari dini gitu. Itu aja sih Mas. Siap. Mungkin kita ingin minta statementnya terakhir ini Bu, terkait dengan potensi AI di Indonesia seperti apa dan dukungan pemerintah untuk mendukung pasar bisnis di AI, startup AI khususnya. Kalau dari saya pribadi sesuai dengan arahan Pak Joko Widodo, jadi sangat jelas bahwa semua pelayanan publik itu harus berbasis AI. Dari situ saya berharap bahwa memang semua generasi muda cobalah untuk bisa melihat secara dalam apa itu AI gitu. Jadi tidak skeptis, tidak pragmatis. AI itu akan menggantikan kita seperti yang tadi saya kemukakan, ada pekerjaan yang mungkin memang hilang gitu, ada pekerjaan yang diganti dan ada pekerjaan yang memang ditambah, dan itu masih ada peluang di situ untuk kita semua bisa berkontribusi atau kita nggak akan kehilangan pekerjaan lah. Jadi tidak usah takut. Itu aja sih dari saya. Nah, untuk Mas Medi sendiri nih, harapan sebagai pelaku di sektor AI, khususnya tadi kan R&D-nya, kekurangan R&D ataupun talenta digital, harapannya seperti apa untuk potensi bisnis di startup AI di Indonesia? Ya. Mungkin saya pengen lebih ngelihat ini ya, apa namanya, lebih ke arah ekosistem Indonesia secara keseluruhan ya. Karena kita ngelihat Indonesia itu negara yang luar biasa besar ya. Kemarin Goto habis apa namanya valuation-nya juga begitu besar. Kalau dibilang dari 8 unicorn di Southeast Asia, 5-nya dari Indonesia. 3-nya lagi kalau nggak jual di Indonesia nggak akan jadi unicorn. Kita tahu kalau dari McKinsey, dari apa namanya Citigroup untuk analisisnya tahun 2040-2045 kita harusnya ranking 4 GDP Purchasing Power Parity, volume ekonomi di dunia. Habis apa China, Rusia, US, China, India, US, habis itu Indonesia gitu kan. Volume ekonomi yang begitu besar gitu ya, apa namanya, dan kalau kita flashback lagi ya, tahun 95 kita bisa ngebikin pesawat terbang N250 yang udah Nusantara full ya, bukan CN lagi. Itu bikin, saya nggak tahu di era itu bikin pesawat itu ya termasuk hal yang apa namanya luar biasa, dan N250 itu sendiri pun bisa dibilang compete ya, apa namanya secara value proposition-nya gitu ya. Tapi kalau kita ngeliat sekarang kayak kita pengen bikin motor, pengen bikin mobil aja agak malu-malu ya nggak sih? Maksudnya dulu bisa bikin pesawat, sekarang bikin motor agak malu-malu. Itu kan suatu penurunan itu kan. Dan akhirnya kita ngelihat bahwa akhirnya negara ini di tahun yang 2040 itu di ranking 4 itu pengen volume ekonomi berbasis konsumsi atau produksi, innovation berbasis ini. Itu yang agak mengerikan sebenarnya, karena jangan sampai kita emang secara volume ekonomi itu gede banget, tapi kita cuma jadi tempat berdagang. Saya kasih gambaran gini, waktu Alibaba itu ada di China, dia itu berhasil meningkatkan apa namanya pertemuan antara demand dan supply, tapi akhirnya kemampuan supply-nya itu meningkat luar biasa besar. Tapi coba kalau di Indonesia, ada Tokopedia, Shopee, JD.ID, Bukalapak segala macam, barang-barangnya dari mana? Dari China juga. Nunggu 2 minggu, nunggu 3 minggu, itu shipping dari China. Jadi ekonominya ada di Indonesia, value transaction-nya gede ada di Indonesia, tapi barangnya dari China. Nah, hal itu yang kadang jadi ngeri kalau sampai ternyata negara ini yang punya, yang dulu bisa bikin pesawat, yang dulu harus jadi negara besar, yang dulu punya posisi di dunia, punya populasi yang besar, malah jadi negara yang konsumsi. Kalau konsumsi berarti kita udah akan cenderung di drive dibanding kemampuan mandiri gitu ya. Jadi kalau harapannya apa? Harapannya ya tadi ya, harapannya dari mungkin dari inisiatif kolaborasi tadi dari Pika dan yang lainnya, bisa nggak cuma di AI doang, bisa ke kemampuan, karena teknologi breakthrough itu saat ini nggak cuma AI, blockchain segala macam itu luar biasa, akan ngedisrupt masa depan gitu kan. Dan jangan sampai Indonesia jadi konsumen, kita harus jadi negara yang mampu punya knowledge-nya, mampu mengembangkan dan dipakai, dibeli juga, apa namanya, jangan sampai lebih senang makelar, jadi konsumsi berdagang.
Saya pikir itu ya, jadi menuju kemandirian Indonesia yang berbasis produksi. Oke, terima kasih Pak Mas Medi dan Sama-sama, juga Mbak Dini atas kehadirannya di terima kasih. People Talk. Sama-sama. Semoga informasi ataupun hal-hal yang sifatnya edukasi soal masalah artificial intelligence di Indonesia bisa bermanfaat bagi masyarakat sekitar. Terus saksikan People Talk di episode selanjutnya hanya di Mata Mila Indonesia TV, Matanya Indonesia.